Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan aku Aisyah Uli Azani dan suami Dia Rahman. Ya, Dewa Rahman. Jadi ini kita mau sharing. nah ini tuh sebenarnya video pertama kita dulu nih. Ini video pertama kita dan kita itu pengen sharing gimana sih pernikahan kita berdua kemarin itu. Jadi kebetulan kita tuh nikah pada tanggal 13 Juni. Ya mungkin ini sharing-sharing aja sih. Buat yang masih, kan kita nggak tahu nih pandemi itu Sampai kapan sampai sih kapan. berakhirnya? Ya mudah-mudahan dari video ini bisa membantu teman-teman dalam mempersiapkan. Pernikahan. Ada yang pengen nikah nih di akhir tahun, katanya pandemi kan sampai akhir tahun. Tapi nggak tahu juga sampai kapan. Ya kita dari mulai awal dulu. Ini dari persiapan sebelum lamaran sih kita sebenarnya udah ada Niat. ya niat dulu lah. Yang pertama niat sih, yang pertama niat. Niat kita dari mulai persiapan diri, terus nabung, terus apa lagi? Ya, pokoknya intinya niat kita beribadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya Ingin persiapkan menyempurnakan lah. ibadah. Terus pertama yang harus dipersiapin nabung dari sebelum lamaran tuh. Nabung. Nabung sebelum lamaran harus diobrolin juga dari keluarga kedua belah pihak, laki maupun perempuan. Ya insya Allah lah, niat baik pasti ada jalan kok. Nah, pasti ada jalan, pasti. Pasti ada jalan. Terus ya masalah kayak budget ya semampu kita aja lah. Paling kalian itu harus benar-benar mencari vendor di Instagram tuh ya. Pokoknya ya rajin-rajin scroll vendor sih, itu yang pertama. Udah gitu kalian tanyain price listnya. Iya. Terus kalau kita tuh juga harus sadar diri, nggak mungkin kan kayak misalkan pengennya yang kayak wah ini bagus nih yang dipakai artis, tapi kan pasti mahal. Jadi kayak harus sadar diri, kayak nggak mungkin budget lah. tahan. Oh iya, habis kita siapin budget, siapin tanggalnya dulu nih, tanggal sama lokasinya di mana. Gitu. Karena itu juga bakal mempengaruhi sih, maksudnya kayak kita 4 bulan mempersiapkan tuh, alhamdulillah masih ada lah vendor-vendor yang masih bisa ngatur bagaimana perbudgetan kita, bagaimana referensi gedung-gedung dari mereka, rekanan-rekanannya sih. Rekanan-rekanannya itu sih yang pokoknya tanggal sama lokasi harus disiapin tuh. Lokasi juga ditentuin, misalnya pengen di rumah atau pengen di gedung. Itu harus ditentuin. Kalau kita gitu ngambil tengah-tengah. Lihat tengah-tengah dari tamu lah, maksudnya. Kalau dari gua kan dari Bekasi, kalau Aisyah kan di Tangerang. Jadi Aisyah juga nggak di Tangerang kota tapi kabupaten. Jadi kita ngambilnya di Tangerang kota. Tapi pas banget keluar tol. Yang deket tol. Jadi tamu dari gue juga lebih mudah, tamu dari Aisyah juga mudah. Terus ya pokoknya lokasinya ya Masjid Siratul Mustaqim lah. Itu ya lumayan ini sih, proper banget. Ada misalnya kan kita muslim, jadi pengen niatnya sih konsepnya itu di masjid gitu. Akadnya di masjid gitu. Terus nanti acara di aula masjid. Gitu. Habis siapin tanggal dan lokasi. Terus ini baru cari vendor nih. Cari vendor itu paket-paketan. Pas gitu kita cari vendor tuh sampai ke Depok. Pameran. Oh iya, pertama itu pameran kita pameran harus sering didatengin. Kita tuh sampai mintain brosurnya satu-satu, udah gitu sekalian tes food ya kan. Pokoknya itu sih yang harus dicoba tuh, tes foodnya juga. Ya jangan hitung-hitung sekalian numpang makan ya, jangan. Bikin malu. Kalau ada yang all in sama ada yang satuan sih, vendor satuan. Tapi kalau hitung-hitung satuan biasanya lebih mahal. Iya. Tapi kan kalau ini kan karena kita pengen yang all in biar cepet selesai gitu udah semua, jadi ya kita nyarinya fokusnya yang all in. Terus nggak yang satuan. Satuan tuh biasanya ribetnya itu di rapat-rapatnya itu, rapat antar vendor tuh biasanya ribet. Nanti make up tanggal berapa, udah gitu catering tanggal berapa kan gitu, ribet kan kalau udah satu meskipun vendor. itu selera sih, misalnya kalau cari vendor sih selera, misalnya ini cocoknya make upnya ini, dekornya ini, ya itu selera. Tapi banyak sekarang vendor-vendor yang bagus, maksudnya dia bisa menyesuaikan kita maunya gimana. Misalnya misalnya sekarang temanya rustic, banyak yang vendor-vendor yang udah ada rustic,
terus make up minimalis, Iya. terus pakaiannya pakaian tradisional maupun modern, itu udah banyak sih. Maksudnya cari aja vendor yang all in tapi bisa mencakup semuanya, atau ya nggak, misalnya nggak semuanya ya lo, ya 70% lah kayak dokumentasi, cari vendor sendiri gitu. Kalau kita kemarin dokumentasi sendiri sih, cari sendiri dari awal kan. Iya, dari awal kita cari ini dokumentasi sendiri. Vendor kita yang pakai itu apa sih? Kita tuh pakai Cipta Pesona. Itu domisilinya Tangerang sih, meskipun dia bisa di Jabodetabek ya. Jabodetabek dia bisa. Udah gitu dia juga all in. Nah kan karena kita cari yang all in, oke, jadi dapatlah Cipta Pesona dengan harga yang lumayan banget. Kan gue juga kan aku udah bilang kan kalau kita tuh nyari yang di bawah 100. Nah itu dari kita yang searching sana sini nyari price list, itu sih yang menurut kita berdua, wah mantep nih, harganya pas banget nih di kantong. Konsep nikahan kan, kita sebelum cari vendor kita harus ini konsep nikahannya dulu nih. Dari mulai tadi budget, terus adat mau adat pakai adat atau pakai modern, terus dekornya mau kayak gimana, terus make upnya mau siapa yang make upin. Kalau ada teman ya apa-apa, kita ini teman. Kalau dekor jarang sih temen yang punya inian dekor gitu. Kalau dokumentasi kan kebanyakan juga teman-teman yang udah kenal juga banyak. Kalau entertain temen juga banyak sih, misalnya dari teman-teman yang biasanya cuma nyanyi di Instagram, atau emang dia biasa nyanyi apa, emang penyanyi dari cover YouTube, yang nggak apa-apa, itu bisa aja. Lumayan sih. Terus gedungnya mau di mana, terus WO-nya mau siapa, atau mau konsepnya kayak gimana, yang penting konsepnya sama budgetnya terus harus sinkron dulu sih, maunya kayak gimana. Bener. Udah tahu tanggalnya, kita siapin gedung sama vendor nih, WO-nya itu udah semua, baru abis itu kita ke KUA. Kita ngurusin berkas. Bisa nggak nih tanggal 13 Juni gitu ke KUA, dan kita KUA-nya itu karena kita apa ya? Karena kita hitungannya numpang nikah ya. Numpang nikah. Jadi kita bukan di KUA rumahnya Aisyah, tapi kita numpang nikah di KUA kecamatan dari gedung itu sendiri gitu. Jadi misal pengen nikah gedungnya jauh dari rumah mempelai wanita, yaitu numpang nikah di kecamatan sesuai dengan gedungnya gitu. Jadi habis pertama tuh bawa berkas dulu. Berkasnya apa? Pokoknya pengantar RT RW, kartu keluarga. Bawa kartu keluarga. Terus langsung ke ijazah. Kelurahan. Itu ijazah kan pendukungnya doang kan. Langsung ke kelurahan. Dari kelurahan nanti dikasih C1, C2, C3 ya. C3. Ke kantor urusan agamanya dari sesuai KTP masing-masing dulu. Kan, kayak aku misalkan di Kota Bumi, jadi harus ke Pasar Kemis gitu. Misalnya gue dari Pekayon, ya harus ke Kecamatan Bekasi Selatan. Gitu. Baru nanti dipertemukannya di tujuannya itu KUA sesuai dengan gedung kita. Jadi sesuai gedungnya. Kemarin kita nikah di KUA Kecamatan Pinang, Tangerang Kota. Tangerang Kota. Nah, udah, kalau masalah budget di KUA sampai tahun ini masih 600.000. 600 ya kan? 600.000 kan. Bayarnya itu via transfer. Dia nanti ada bukti transferannya baru dikasih ke KUA. Pokoknya mudah deh. Dan kalau bisa sih mendingan ya urus sendiri aja, karena sendiri. Lebih biar murah. Enggak, dan biar ada dapet aja feel-nya gitu loh, kenangannya. Karena wah ini ngurusin nikah loh gitu. Meskipun ada yang bantuin ya nggak apa-apa. Iya, tapi kalau ada yang mau ngebantuin ya nggak apa-apa. Cuman kalau kita berdua lebih memilih untuk ngurusinnya sendiri. Calo. Selanjutnya tuh karena udah semuanya selesai nih. Udah disiapin, bikin kepanitiaan keluarga dan dikasih job desk dan tanggung jawabnya. Iya. Nah, itu kepanitiaannya dari mulai apa ya? Dari mulai yang ngurusin catering, tanggung jawab sama catering, tanggung jawab dekor, itu tanggung jawab penghulu. Nah, itu harus dibuat tanggung jawab penghulu, keamanan, tanggung jawab souvenir, tanggung jawab
box, terus Box, buku tamu dan lain-lain itu harus dibuat kepanitiaannya. Iya, walaupun udah ada WO atau IO tapi kan tetap aja ya, maksudnya ya kita juga harus mengerahkan keluarga sendiri biar lebih terpercaya sih. Nanti biasanya pihak WO tuh ngadain meeting Meeting. antara kepanitiaan sama pihak WO untuk sinkron. Entah itu kalau pengen masing-masing ya ada vendor-vendor. Seperti itu. Habis ke KUA biasanya sih perintilan-perintilan yang harus dipersiapin juga. Kayak misalnya perintilan seserahan. Itu kita seserahan kan hamin sebulan dari acara kita baru dibuat seserahan. Terus souvenir maksudnya gimana? Kalau tips dari kita sih seserahan kamu nyari online. Nah, karena kan kita lagi corona begini kan, jadi ya nyarinya via online adalah di salah satu Ya, e-commerce. Cari online ya biar murah sih sebenarnya. Ya, nyari yang termurah kan enak tuh nyarinya. Apalagi cewek, ya udahlah cari aja sendiri. Cari yang Kalau diskon. souvenir juga kita nyarinya online. Tapi kita dibantu sama saudara kita. Dibantu, alhamdulillah ada yang mau membantu kita, memberikan apa sih bilangnya? Menghadiahkan kita souvenir. Menghadiahkan souvenir itu alhamdulillah banget, itu terbantu banget sih. Ya tadi kita udah ngejelasin tuh tahapan-tahapan kita nikah, dan di akhir video ini kita memberi kesimpulan bahwa persiapannya tuh ya nggak sama aja, maksudnya persiapannya ya tahap-tahapannya itu dari mulai menabung, terus habis nabung siapin konsep dulu. Kan nabung kan udah pasti budget kan. Konsepnya kayak gimana, baru sinkronin sama budget yang ada tuh kayak gimana. Terus cari vendor, habis cari vendor tuh cari tempat. Habis cari tempat daftar ke KUA. Sekarang udah mudah. Terus siapin perintilan kayak mulai souvenir, undangan, seserahan. Nah itu harus dipersiapkan. Terus buat kepanitiaan keluarga. Habis buat kepanitiaan keluarga kita searching juga dong kemampuan keluarga kita tuh bisa bantu apa aja. Gitu harus dicari juga agar bisa minimalisir budget. Karena kita nyesuaiin budget sih. Budget kita ada berapa, jadi ya mudah-mudahan keluarga bisa membantu kita kayak dari mulai misalnya ada keluarga yang punya jasa hias seserahan, itu kan lebih membantu juga. Terus ya udah sih, karena kita gitu emang udah ada patokan kalau kita bakal nikah di saat pandemi, protokol kesehatan juga kita harus pikirin tuh. Jadi kita udah mikirin protokol kesehatan kayak mulai hand sanitizer, termogan, masker kita harus persiapin. Karena di pandemi tuh buat kamu kalau mau akad. Oh ya pokoknya sarung tangan lah juga harus disiapin. Nah itu karena kita udah udah patokan kalau wah ini kita nikah nih udah mulai pandemi nih. Udah mulai masuk nih corona nih. COVID. Nah, jadi itu sih plan utama kita, persiapannya kayak gitu. Yang penting protokol kesehatan juga harus dijaga atau dipersiapin. Itu dari kita, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang mau nikah di saat pandemi. Nikah di tahun ini sih. Oke. Ya dah.